sudah ada Sobat Bumi. Maaf ya Sobat Bumi, saking ada terburu-buru ya nih, sampai lupa deh sapa Sobat Bumi semua. Dan Anda juga tadi lihat kan, sampai lupa juga mematikan AC, lampu, dan TV. Nah sebenarnya penting nih Sobat Bumi, apa yang Anda lakukan tadi, itu adalah salah satu bentuk monitoring kita terhadap konsumsi listrik. Dan berdasarkan yang Anda baca juga nih, dengan kita melakukan monitoring konsumsi listrik secara rutin, kita bisa menghemat pemakaian listriknya sebesar 10-30%. Wah, dengan begitu kita hemat energi kan Sobat Bumi. Namun repot juga ya Sobat Bumi apabila kita sudah beraktivitas di luar dan kita lupa mematikan AC, lampu, dan lain-lainnya tersebut, kita harus balik lagi. Kira-kira nih di episode kali ini ada nggak ya inovasi di mana kita bisa memonitoring konsumsi listrik dari kejauhan? Wah, menarik kan Sobat Bumi? Makanya jangan kemana-mana ya, terus ikutin Nadia di Bumi ke-1. Yuk! Sobat Bumi, coba perhatikan ruangan di sekitar kamu. Ada berapa banyak barang elektronik yang harus disokong oleh energi listrik? Apakah semuanya menyala karena sedang digunakan atau hanya dibiarkan begitu saja? Kurang pekannya kita mengontrol pemakaian barang elektronik dalam bangunan mengakibatkan bangunan kini menjadi sektor pengguna energi listrik terbesar, yaitu dengan konsumsi energi sebesar 40%. Konsumsi energi listrik yang besar ini ternyata turut menyumbangkan emisi karbon dioksida ke lingkungan sebesar 21%. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, konsumsi energi listrik yang besar pada bangunan didominasi oleh penggunaan tata udara seperti air conditioner yang mampu menyedot 45 hingga 70% energi listrik. Selain tata udara, tata cahaya untuk penerangan juga turut menjadi penyedot energi terbesar kedua pada bangunan, dengan konsumsi listrik sebesar 10 hingga 20%. Konsumsi energi listrik pada bangunan sebenarnya bisa dihemat Sobat Bumi, yaitu dengan melakukan monitoring penggunaan energi. Menurut laporan Rencana Induk Konservasi Energi Nasional atau RIKEN, kita bisa menghemat 30% penggunaan listrik skala rumah tangga dan menghemat 25% penggunaan listrik pada bangunan komersil, hanya dengan menerapkan sistem monitoring. Sistem monitoring dapat dilakukan dengan membuat rencana penggunaan energi listrik sebaik mungkin, sehingga tidak ada listrik yang terbuang percuma. Bicara seputar monitoring listrik, di episode kali ini, Sobat Bumi kita dari Institut Teknologi Bandung punya inovasinya. Melalui sistem monitoring yang mereka kembangkan, kita bisa melakukan penghematan konsumsi listrik dari dalam bangunan maupun dari kejauhan. Monitoring ini mudah dilakukan karena dapat diaplikasikan langsung dalam smartphone. Seperti apa melakukan monitoring listrik pada bangunan? Temukan jawabannya di episode kali ini ya. Sobat Bumi, akhirnya sampai juga ya Nadia di Institut Teknologi Bandung. Kenapa nih Nadia sekarang berada di sini? Karena di episode kali ini Sobat Bumi kita yang melakukan penelitian seputar monitoring konsumsi listrik adalah mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung. Kira-kira kenapa ya mereka ini tertarik untuk melakukan penelitian seputar monitoring konsumsi listrik? Apa ya dampak positifnya bagi lingkungan terkait dengan monitoring konsumsi listrik? Daripada penasaran, langsung aja kita saksikan obrolannya. Jadi di sini kami membuat proyek yang bernama BIMA, yaitu singkatan dari Building Monitoring and Automation System. Jadi kita di sini memanfaatkan otomasi dan sensor untuk melakukan konservasi energi di bangunan terutama, dengan menyasar pada sektor pencahayaan dan AC pada ruangan. Jadi tujuannya ini kita membuat sebuah sistem yang mudah diterapkan pada bangunan yang telah ada, dengan dibuat semurah mungkin agar orang-orang mampu ikut berpartisipasi dalam melakukan konservasi energi pada bangunan. Topik konservasi energi menjadi concern kami karena kami melihat bahwa pola konsumsi energi listrik di Indonesia masih boros, dan juga sumber dari listrik Indonesia sendiri masih menggunakan batu bara serta bahan bakar minyak. Kemudian kami juga merasa bahwa bahan bakar minyak dan batu bara menyebabkan kerusakan lingkungan yang kian tahun makin mengkhawatirkan, sehingga kami merasa topik ini perlu kami angkat dan menjadi sebuah topik yang perlu diselesaikan permasalahannya. Jika kita lihat
tarif dasar listrik kita masih yang termasuk lebih murah dibanding negara-negara ASEAN, sehingga listrik masih belum menjadi hal yang memberatkan bagi kebanyakan masyarakat, sehingga pemborosan ataupun kesadaran akan perilaku kebijak untuk menggunakan energi ini masih kurang sekali. Sistem ini sebenarnya ditujukan untuk suatu bangunan komersil. Namun seringkali pemilik bangunan komersil ini enggan untuk memasang sistem-sistem seperti ini karena mereka membutuhkan biaya renovasi dari ruang atau bangunan agar mampu diterapkan secara optimal. Nah, dengan menggunakan sistem ini kami mencoba menawarkan solusi lain, yaitu menggunakan nirkabel, sehingga ketika akan diterapkan tidak perlu terlalu banyak renovasi di dalam bangunan karena tidak perlu memasang kabel-kabel dan menyembunyikan kabel-kabel, dan juga ketika akan melakukan perawatan tidak perlu terlalu sulit. Dan juga dari Bima ini sendiri memiliki kelebihan yaitu bisa melakukan penghematan hingga 30%. Apabila kita akumulasikan per bulannya hingga terus per tahun, 30% ini menjadi suatu hal yang menguntungkan tidak hanya bagi pemerintah sebagai penyedia listrik karena penghematan yang telah dilakukan, namun juga dari sisi ekonomis. Perbedaannya dengan mematikan listrik secara manual atau mematikan alat listrik secara manual berbeda dengan penggunaan Bima, karena Bima ini membantu memudahkan. Kan kita telah ketahui bahwa teknologi itu adalah sarana untuk mempermudah kehidupan manusia secara sehari-hari. Kita ingin bagaimana mengintegrasikan isu lingkungan dengan teknologi yang ada. Jadi kita akan mengembangkan green teknologi atau teknologi hijau yang membantu kehidupan manusia, sehingga tidak hanya dilakukan secara kesadaran, namun juga dibantu dengan teknologi yang ada. Perkembangan dari teknologi atau prototipe Bima ini sebenarnya sudah memasuki tahap akhir, tahap trial dan error. Sedangkan untuk monitoringnya sendiri akan dikembangkan lebih jauh lagi pada kedepannya. Sobat Bumi, tadi udah lihat kan di obrolan bagaimana prototipe monitoring konsumsi listrik milik Sobat Bumi kita dari ITB. Nah, biar lebih seru lagi nih, gimana kalau kita kupas lebih dalam lagi prototipe ini, apa saja bagian-bagian dari alatnya, fungsinya, dan kira-kira gimana ya cara kerja dari prototipe ini? Daripada penasaran, langsung aja kita lihat di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Di sini kami memanfaatkan 3 sensor. Sensor pertama yaitu sensor cahaya. Dia akan melihat bagaimana pencahayaan di satu ruangan untuk melihat apakah cahaya alami di satu ruangan mencukupi atau tidak. Yang kedua yaitu sensor inframerah tubuh manusia. Dia melihat gelombang inframerah tubuh manusia untuk mendeteksi apakah ada orang di ruangan atau tidak. Yang ketiga yaitu sensor temperatur dan kelembapan. Ini untuk melihat apakah temperatur di ruangan telah sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna atau tidak, dan juga melihat kelembapan dari suatu ruangan. Jadi dari memasukkan 3 sensor ini akan diatur lagi di perangkat utama di belakangnya ini untuk melihat apakah data-data dari sensor ini telah sesuai dengan apa yang dikonfigurasikan oleh pengguna. Dan dari keputusan yang diambil di perangkat utama ini, dia akan mengaktifkan sebuah saklar elektronik yang nantinya akan dipasang di listrik dari lampu dan AC. Jadi kedua sensor utama, yaitu sensor cahaya dan sensor inframerah ini umumnya nanti akan dipasang di atap ruangan, seperti ruangan di sini. Jadi dia akan dipasang agar mampu melihat keseluruhan ruangan secara luas. Jadi dia akan mampu mendeteksi manusia dan melihat pencahayaan di suatu daerah tanpa terganggu oleh lampu atau sumber panas yang lain. Dan yang ketiga ini yaitu sensor temperatur dan kelembapan. Dia dapat diletakkan di mana saja asalkan tidak dekat dengan sumber panas yang signifikan. Dan dari ketiga sensor ini dia akan menyalakan lampu di perangkat demo ini ditunjukkan oleh lampu merah, yaitu lampu dari ruangan, dan lampu biru ini adalah representasi dari AC. Saya akan demonstrasikan bagaimana perangkat ini bekerja ketika cahaya di dalam ruangan tidak mencukupi dan terdeteksi ada penghuni dalam ruangan. Jadi teman saya akan mematikan lampu di ruangan.
Jadi saat ini kondisi cahaya tidak mencukupi dan lampu hanya akan menyala ketika mendeteksi penghuni di dalam ruangan. Jadi ketika saya gerakkan tangan di atas sensor inframerah ini, dia mendeteksi ada penghuni. Namun ketika saya diam, sehingga inframerah tidak mendeteksi siapapun, dia akan mematikan lampu di dalam ruangan. Dan kedua sensor ini bekerja ketika yang pertama kondisi di dalam lampu tidak mencukupi dan ada penghuni di ruangan. Karena lampu tidak mencukupi dan ada penghuni di dalam ruangan, maka lampu akan dinyalakan. Kondisi kedua adalah ketika lampu di ruangan mati dan cahaya alami tidak mencukupi, namun tetap tidak ada orang di dalam ruangan. Karena tidak ingin menyalakan lampu yang berlebihan, maka sistem akan otomatis tetap mematikan lampu. Dan yang ketiga adalah ketika ada cahaya mencukupi namun tetap tidak ada orang di ruangan, sistem akan mematikan lampu dan tidak melakukan apapun. Jadi lampu akan tetap nonaktif di dalam ketiga kondisi tersebut. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana untuk otomasi AC dalam ruangan ini bekerja. Jadi sensor yang mempengaruhi dalam keputusan menyalakan AC atau tidak ini ada dua sensor, yaitu sensor inframerah dan sensor temperatur. Jadi temperaturnya akan melihat di dalam ruangan bagaimana temperaturnya. Untuk saat ini saya set 25 derajat. Jadi ketika dia mendeteksi ada pergeseran temperatur di atas 25 derajat, misalkan ketika ada orang di dalam ruangan, terlalu banyak orang di dalam ruangan, atau tiba-tiba suhu lingkungan naik, dia akan menyalakan otomatis ketika ada penghuni yang masuk ke dalam ruangan. Jadi ketika saya gerak ke sini, dia akan otomatis menyalakan. Ketika tidak ada penghuni dalam ruangan, walaupun temperaturnya terlalu tinggi, dia akan tetap mati. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama ketika temperatur naik dan ada penghuni dalam ruangan, dia akan menyalakan AC. Dan yang kedua, apabila temperatur naik, walaupun orang tidak ada di dalam ruangan, dia akan tetap mematikan AC. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sisi dari software di dalam gadget yang digunakan untuk memonitoring dan mengatur sistem dari Bima tersebut. Jadi di sini ada software yang bisa dipasang di HP Android, BlackBerry ataupun iPhone. Jadi melalui tampilan software ini saya bisa melihat bagaimana penghuni dalam ruangan, apakah ada orang atau tidak, dan juga melihat bagaimana pencahayaan dalam ruangan, temperatur, dan kelembapan. Dan di sini juga bisa mengatur bagaimana lampu aktif atau mati secara manual atau otomatis. Dan juga bisa mengatur ingin seberapa terang dalam ruangan. Juga ada pengaturan untuk AC. Di sini saya bisa mengatur bagaimana temperatur dalam ruangan. Misalkan saya ingin 25 derajat Celcius atau 26 derajat Celcius. Juga bisa mematikan atau menyalakan AC secara manual. Misalkan ketika lampu saya nyalakan secara manual, maka lampu akan otomatis. Dan ketika AC saya nyalakan secara manual, AC juga akan menyala secara otomatis. Begitu juga ketika saya matikan, maka AC akan mati secara otomatis dan lampu juga. Jadi bagaimana data ini bisa masuk ke dalam aplikasi gadget ini? Yang pertama yaitu perangkat mengirimkan data-data sensor atau otomasi ke dalam komputer terpusat. Umumnya bisa dipasang dalam sebuah mini komputer, dan dari mini komputer tersebut akan terhubung dengan internet. Selama terhubung dengan internet dan aplikasi di Android ini terhubung dengan internet, maka semua data-data atau tampilan status dari sistem akan bisa dimonitoring oleh pengguna dari manapun selama mereka terhubung dengan internet. Dan pemanfaatan jaringan yang kita pakai ini yaitu Zigbee, ini memudahkan pengguna untuk memasang sistem ke dalam suatu bangunan, khususnya bangunan yang telah jadi, sehingga tidak membutuhkan kabel-kabel yang banyak dan menghemat biaya dari penggunaan kabel. Sobat Bumi, mungkin bagi kita yang hidup di daerah perkotaan, menikmati energi listrik sangatlah mudah. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang ada di pelosok negeri? Kenyataannya, masih ada sekitar 70 juta warga Indonesia yang belum bisa menikmati energi listrik. Hal ini tentu tidak adil bila kita yang diberikan kesempatan menikmati energi listrik malah boros dalam mengkonsumsinya.
Tidak bisa dipungkiri, pemborosan konsumsi listrik di Indonesia salah satunya dipicu oleh subsidi yang diberikan pemerintah. Harga listrik Indonesia yang masih relatif murah membuat kita kurang peduli dan kurang bijak dalam menggunakannya. Hal ini mengakibatkan dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi listrik Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10 hingga 15% per tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh staf pengajar Universitas Padjadjaran, dengan melakukan pencabutan subsidi BBM sebesar 6,66% dan pencabutan subsidi listrik sebesar 0,92%, maka seharusnya bisa mengurangi emisi gas karbon dioksida sebanyak 6,71% di tahun 2020 nanti. Sobat Bumi, bijak melakukan penghematan listrik dengan cara monitoring ataupun kontrol penggunaan listrik bukan hanya bersumbangsi mengurangi emisi gas rumah kaca ke lingkungan. Penghematan listrik juga berdampak besar pada ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini pastinya sangat penting untuk generasi kita mendatang. Setuju? Sebenarnya di Indonesia sendiri, sistem monitoring seperti ini sudah ada yang melakukan, namun dengan teknologi asing yang dimiliki oleh perusahaan asing. Perbedaan dengan teknologi tersebut dengan sistem yang kami buat sebenarnya hanya pada arsitektur sistem. Di sini kami membuat sebuah arsitektur sistem yang dapat dengan mudah diterapkan pada bangunan yang telah ada. Dan selain itu pada metodenya kita memilih nirkabel, di mana yang lain-lain beberapa masih menggunakan kabel atau protokol-protokol lain selain Zigbee. Kami menerapkan protokol Zigbee dan nirkabel ini agar pengguna-pengguna bangunan dengan mudah mengintegrasikan sistem ke dalam bangunannya, sehingga penghematan energi dapat dengan mudah dilakukan oleh pengguna-pengguna bangunan yang ingin menginginkannya. Sistem monitoring baik dilakukan untuk melakukan penghematan energi listrik. Penghematan energi listrik penting untuk dilakukan guna melakukan pelestarian lingkungan di bumi yang kita cintai ini. Penghematan listrik merupakan hal yang penting untuk dilakukan selain memberikan keuntungan dari segi kelestarian lingkungan, namun juga memberi keuntungan dari sisi ekonomis. Kita dapat mengurangi biaya yang kita keluarkan dari penggunaan energi listrik. Kelestarian lingkungan merupakan satu hal yang menjadi tujuan kita bersama, guna mengapresiasi dari anugerah yang Tuhan berikan terhadap bumi kita ini. Penghematan energi tidak hanya dilakukan dengan cara sistem monitoring dan otomasi. Penghematan energi juga dapat dilakukan dengan cara pencarian sumber energi alternatif baru. Sumber energi alternatif baru di Indonesia dapat berupa dari energi matahari, angin, arus di bawah laut, serta energi panas bumi. Menurut kami, energi panas bumi merupakan energi yang dapat dikembangkan secara optimal, mengingat 40% dari energi panas bumi dunia berada di Indonesia. Energi panas bumi ataupun geotermal sebenarnya sudah lama diterapkan di Indonesia, seperti contohnya energi panas bumi di Kamojang, di Garut, serta di berbagai tempat di Indonesia. Menyadari bahwa energi terbarukan masih belum terlalu dikembangkan dan energi fosil semakin hari semakin menipis, ada baiknya jika sobat bumi di rumah mampu menerapkan perilaku hemat energi. Hal yang sederhana aja, seperti misalkan ketika ada lampu yang tidak dibutuhkan harus dimatikan, atau AC yang tidak dipakai dimatikan. Atau dengan menerapkan elektronik hemat energi seperti lampu LED di rumah atau AC-AC baru yang sekarang memiliki teknologi untuk mati atau nyala secara otomatis. Atau juga dengan membuat timer atau membeli timer dan menerapkan di elektronik dengan konsumsi besar seperti dispenser. Sahabat Bumi, gimana? Sudah lengkap informasi seputar lingkungannya? Eits, tunggu dulu. Gak lengkap ya di Bumi Ke-1 kalau nggak ada info-info menarik lainnya seputar lingkungan. Di mana lagi coba kalau bukan di segmen Berita Lingkungan. Saksikan ya! Sobat Bumi, masih ngomongin seputar penghematan energi dalam bangunan. Sejak dunia mengalami krisis energi, kini perhatian pada bangunan ramah lingkungan atau green building mulai banyak dilirik. Konsep bangunan hemat energi pun mulai banyak dikembangkan, baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya.
Perancangan bangunan hemat energi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara pasif dan aktif. Perancangan secara pasif dapat dilakukan dengan mengandalkan kemampuan arsitektur pada bangunan. Di wilayah tropis seperti Indonesia, perancangan bangunan lebih difokuskan pada cahaya matahari. Bangunan dirancang sedemikian rupa agar dapat secara maksimal memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerang dan menepis panas matahari untuk mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Perancangan bangunan secara pasif di Indonesia dapat ditemui pada bangunan Masjid Istiqlal. Bangunan dirancang sedemikian rupa agar dapat secara maksimal memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerang dan menepis panas matahari untuk mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Perancangan bangunan secara pasif di Indonesia dapat ditemui pada bangunan seperti Masjid Istiqlal, Bank Indonesia, Gedung Departemen Pendidikan Nasional Pusat, dan bangunan Belanda lainnya. Berbeda halnya dengan perancangan secara pasif yang mengutamakan arsitektur pada bangunan. Perancangan bangunan secara aktif lebih mengutamakan pengelolaan energi secara mandiri. Sobat Bumi, tertarik mengubah konsep rumah kamu menjadi green building? Ayo wujudkan! Sobat Bumi, menarik dan inspiratif ya monitoring konsumsi listrik yang dibuat oleh Sobat Bumi kita dari ITB. Nah, walaupun nih alat ini hanya berupa prototipe, namun sudah menjadi langkah awal nih Sobat Bumi untuk mengembangkannya sehingga kita bisa melakukan penghematan energi listrik dalam skala yang lebih besar. Sebenarnya nih Sobat Bumi, alat ini baik nih diterapkan dan digunakan dalam bangunan-bangunan komersil seperti perhotelan, terus rumah sakit, mall, dan lain-lain. Kenapa? Karena dari info yang Nadia dapat nih, bangunan-bangunan komersil inilah yang memakai energi listrik cukup besar, sebesar 40%. Wah, banyak juga kan Sobat Bumi? Sebenarnya alat ini bisa sih Sobat Bumi digunakan di rumah-rumah. Namun alangkah baiknya karena rumah ini masih dalam ruang lingkup yang kecil, kita bisa melakukan monitoring konsumsi listrik ini dengan cara mengingatkan saja antara saudara kita satu sama lainnya untuk bisa lebih hemat dalam pemakaian energi listrik. Dengan begitu juga bisa nih menumbuhkan kesadaran dalam diri kita masing-masing untuk bisa hidup hemat energi. Buat Sobat Bumi di rumah, ayo dong mulai sekarang kita lebih hidup hemat energi. Nah, buat Sobat Bumi semua yang mungkin ketinggalan info-info seru dan menariknya, gak usah takut. Langsung aja follow Twitter Bumiku1 di @bumiku1.tv. Dan saksikan terus ya episode lainnya setiap hari Minggu jam 5 sore, pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!